Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat menuju berbuka puasa. Wah, senang banget Luna kembali lagi di program Luna Cari Ilmu sore hari ini. Dan temanya juga berbeda dari episode-episode sebelumnya. Hari ini juga seru banget, Luna juga pengen belajar lebih banyak lagi. Dan hari ini kita akan dibimbing oleh Ustazah Ina Salma dari cariustad.id. Nah, temanya hari ini juga menarik sekali, yaitu meyakini Allah melalui ibadah. Langsung aja kalau gitu kita sapa Ustazah kita. Selamat sore Ustazah Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Luna. Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah, Kak Luna Puasanya juga. lancar. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Bentar lagi kita akan Lancar, berbuka, lancar. tapi alangkah baiknya sebelum berbuka kita belajar sedikit tentang Islam lebih dalam lagi. Nah, seperti tadi yang udah aku sampaikan ke teman-teman bahwa tema kita hari ini yaitu meyakini Allah melalui ibadah. Jadi pertanyaan aku, mungkin kita, ini basic ya Ustazah, apa sih ibadah itu artinya dan maknanya sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak Luna, tadi pertanyaannya seputar ibadah ya. Apa sih ibadah itu? Jadi ibadah ini definisi secara sederhananya adalah bentuk perendahan diri manusia, perendahan diri kita, ketundukan kita, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara khusus ya, Karuna. Nah, kemudian secara luas ya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah ya, berupa perkataan, perbuatan ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Dengan demikian ibadah itu jenisnya sangat banyak. Bukan hanya ibadah yang terlihat saja, tapi juga ada ibadah-ibadah hati. Ibadah yang tidak tampak. Tidak tampak keluar ya. Iya, tidak tampak keluar. Misalnya bentuknya kita bisa berzikir kepada Allah ya. Lalu kita bisa menahan emosi ya, apalagi bulan Ramadan seperti ini kan. Menahan emosi, menahan marah, itu juga termasuk ibadah-ibadah hati yang sifatnya juga dicintai dan sangat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Yang pasti aku juga pengen nanya, kalau kita berbicara tadi kan ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Sekarang kalau kita bicara yang terlihat, apakah ibadah itu hanya terbatas ibadah kepada Allah itu seperti kayak misalkan zakat, puasa, haji, apakah gimana tuh Mbak Ustazah? Ya, jadi ibadah itu ada yang sifatnya mahdhah atau yang terlihat seperti ibadah langsung untuk Allah ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji ya, seperti yang ada dalam rukun Islam ya. Tapi juga ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya sosial ya, kebaikan kepada sesama ya. Itu misalnya kita menolong orang ya, memberikan donasi, ya, pertolongan, memberi makan, itu juga termasuk ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan oleh Islam. Jadi Islam sangat seimbang, agama yang sangat realistis. Selain kita bisa beribadah langsung kepada Allah melalui sholat, ya, kita juga bisa beribadah dengan berbuat baik kepada manusia. Betul sekali. Oke. Iya, Kaluna. Oke, Ustazah Ina, tadi kan kita berbicara soal beribadah yang bisa dilihat dengan kasat mata, dengan mata sendiri gitu. Bagaimana kalau misalkan kita beribadah yang tadi Ustazah Ina sebutin juga adalah ibadah di dalam hati. Kita sudah berbuat baik, kita sudah tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, mencoba selalu ikhlas, sabar, tapi tidak menjalankan perintah Allah, misalkan sholat ataupun misalkan berpuasa gitu, itu gimana tuh? Ya. Memang ini juga sangat banyak ya Kaluna ya fenomena seperti ini. Ada orang yang sangat baik tapi ibadah kepada Allahnya atau ibadah makhluknya tadi belum dijalankan ya. Nah, dalam hidup kita perlu proses untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi setiap harinya ya. Nah, dengan demikian ya ibadah ini juga harus seimbang Kaluna. Ya, ibadah ini juga harus bisa kita perhatikan dua-duanya agar seimbang ya untuk
Allah ya. dijalani dan untuk manusia juga dijalani. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ya, Al-Asr kan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa ya. amilus shalihat. Ya. Jadi orang-orang atau manusia itu sebenarnya hakikatnya hidupnya adalah merugi, kecuali mereka Hmm, yang apa? Yang beriman dan ya, yang beramal soleh. Begitu. ya, Jadi ya, kalau ya, ya. kita hanya berbuat baik saja tapi belum beribadah kepada Allah, itu berarti harus ada yang disempurnakan lagi dan lagi. Terus belajar untuk bisa menyeimbangkan Betul. dua-duanya. Oh, Iya. luar biasa, Masya Allah sekali ya. Kalau kita pikir-pikir, memang harus seimbang semuanya. Kalau kita cuma hanya Iya. beribadah yang tidak terlihat, kita sudah berpikir baik, tapi justru Iya, ibadah betul. kita kepada Allah yang wajib nih, Hmm. Hmm. sholat, puasa, malah nggak dilakuin, jadi jomplang ibaratnya ya, Iya, Ustazah ya. betul, betul. Iya, iya. Oke, Betul oke. banget. Nah, satu lagi nih pertanyaan saya, bagaimana sih Hmm. caranya kita juga merasakan nikmat dan ketenangan kita saat menjalankan ibadah, Ustazah? Hmm. Hmm. Bagaimana untuk mencapai ketenangan ya, Kak Luna ya? Iya, iya, Nah, betul ini sekali. juga nih, ini juga PR yang masih sangat, harus kita pelajari bersama ya. Jadi Betul, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Islam itu dibangun atas 3. Yang pertama Mmm, ada iman, percaya kepada mhm, Allah dan Rasul dan iya, kitab-kitab sucinya. Yang iya, kedua juga kita harus menjalankan syariat Islam, sholat dan lain mmm, sebagainya ya Kak Luna iya, ya. iya, Yang iya. ketiga kita harus ihsan. Apakah itu ihsan? Kata Rasulullah. Rasul Oh, bertanya kepada malaikat Jibril saat itu. iya, Ihsan adalah bayangkan ketika kamu sholat, kamu bisa melihat Allah. Kalau mmm, kamu tidak mampu melihat Allah, bayangkan saja ketika Allah yang sedang memperhatikan kamu ketika sholat. Jadi menarik dengan sekali nih. demikian, Iya, ya, iya, 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 iya. ya betul. Jadi Islam juga mengajarkan ihsan atau berbuat baik sama Allah, karena Allah yang sudah memberikan kita banyak rezeki, kesehatan, ya kenikmatan hidup. Jadi bayangkanlah bagaimana kita bisa tenang dalam ibadah. Bayangkan Allah menyaksikan kita. Mmm, Allah mhm, sedang mhm. menemani kita lagi sholat. Allah menemani kita lagi zikir. Ya. Karena Iya, iya, hakikatnya iya. Allah selalu hadir. Bener, seperti Gitu CCTV kali ya. ya, kalau kita misalkan punya Ya, CCTV kita tahu betul. kita ngapain aja dan kita tahu bahwa kita diperhatikan. Pada saat kita tahu kita diperhatikan, kita pasti juga akan merasa bahwa, "Oh, saya nggak mau buat," karena selalu Ya, dilihat dan bahkan diawasi, dipantau. dilihat. Iya. Aduh, Masya Allah sekali. Oke, jadi itu salah satu caranya untuk kita benar-benar bisa menikmati saat beribadah gitu. Tapi Hmm. kadangkala itu tuh sebenarnya gampang untuk diucapkan, Ustazah. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi punya pikiran, apalagi seperti keadaan sekarang ini ya Ustazah ya, dengan pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir gitu. Boleh nggak sih kasih tips lebih mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi beribadah, apa yang harus dilakukan Ustazah? Ya. Jadi kita sama-sama sedih semua ya kalau dalam kondisi seperti Ya, ini ya. Banyak yang lebih sedih lagi, banyak saudara-saudara kita yang di ya, ya, PHK, tidak bisa makan dan iya sebagainya. betul. Kita semua sedih atas kondisi ini. Namun demikian Allah memberikan corona di bulan Ramadan tentu dengan tujuan, tentu Oh dengan iya betul. bukti bahwa Allah sayang banget sama kita semua. Allah Aku cinta setuju. banget sama Hmm, kita hmm, semua hmm, ya. hmm, Jadi hmm. semakin Allah mencintai seorang hamba, semakin cobaan itu terasa berat. Iya, iya, Dan iya, iya. itu adalah ujian keimanan sebenarnya. Jadi kalau kata Hmm, Quran, engkau ya. tidak bisa hanya mengaku beriman, tapi tidak diuji. Jadi sepanjang kita Mhm. hidup akan terus ada ujian ya Kalina ya. Iya, betul, betul, Ujian dalam betul. bentuk yang macam-macam bentuknya. Masya Allah, luar biasa. Wah, iya ya. Dan ujian itu justru mengingatkan kita untuk selalu tunduk dan bahkan seperti ibaratnya padi yang sudah sedang apa ya berbuah yang kita akan semakin tunduk tunduk Hmm. tunduk dan insya Allah kedepannya pasti akan ada hasilnya juga buat kita dan yang namanya Betul. ujian selalu akan ada buah manis Selalu. di depan nanti Ya, kalau kita akhirnya. benar-benar akhirnya kalau kita benar-benar menjalankan apa yang sudah di apa ya diwajibkan kepada kita manusia. Luar biasa Ya, sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ina sudah membimbing kita sore hari ini. Luar biasa, sama-sama Kalina. mudah-mudahan puasanya juga lancar. Kita ketemu lagi Amin, amin, besok amin.
dengan Mm-mm. Luna Cari Ilmu, dengan pastinya juga ada tema-tema yang berbeda untuk setiap hari kita belajar tentang agama dan semakin mengenal Allah dan semakin mengenal agama kita. Dan mudah-mudahan sore hari ini menjelang buka kita lebih diridhoi lagi, diberi kenikmatan lagi oleh Allah karena kita sudah menjalankan. Amin. Amin, amin. Amin, Terima amin. kasih Ustazah Ina, sampai ketemu besok Ya, ya. Assalamualaikum ya, warahmatullahi ya kalau wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu dia tadi kita sama-sama belajar dari Ustazah Ina Salma bahwa ternyata kalau kita mengimani keyakinan kita dan ibadah kita dibutuhkan keseimbangan. Tidak hanya yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu harus dijalankan. Tidak hanya kita berbuat baik, tapi sholat juga harus dijalankan. Nah, mudah-mudahan di Luna Cari Ilmu hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah wawasan kita tentang agama, meyakini keimanan kita lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan sebelum berbuka puasa saya ingin mengingatkan teman-teman, jangan lupa setelah buka puasa nanti kita sholat witir sama-sama. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi besok di Luna Cari Ilmu dengan tema-tema yang berbeda pastinya. Sampai jumpa dan salam. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.